Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan kali ini saya akan membagikan RPP atau pengembangan perangkat pembelajaran, di mana untuk kali ini adalah pengembangan RPP pertama. Jadi ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam membuat evaluasi pembelajaran yang memuat nilai penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan dengan penilaian HOTS. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk RPP 1 saya mengambil materi kelas 6 semester ganjil dengan materi pokok makanan halal, di mana alokasi waktunya 2 kali 30 menit atau 20 atau 2 jam pelajaran. Jadi di sini kompetensi dasar 1.1 menerima ketentuan makanan halal dan haram, kemudian 2.1 membiasakan mengkonsumsi makanan halal, yang ketiga 3.1 memahami ketentuan makanan halal dan haram untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya 4.1 meyakini klasifikasi makanan halal dan haram. Adapun untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya, kita ambil dari KD pengetahuan dan juga keterampilan, di mana KD pengetahuan memahami ketentuan makanan halal dan haram. Di sini kita masukkan 3 indikator kompetensi. Ya, dari 3.11 menganalisis macam-macam makanan halal menurut SAT-nya. 3.12 mengidentifikasi macam-macam makanan halal menurut cara perolehnya. 3.13 menyimpulkan macam-macam makanan halal. 4.1.1 mempresentasikan macam-macam makanan halal. Adapun tujuan pembelajaran, jadi di tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu dia harus memuat ABCD. ABCD itu apa? Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran, dimasukkan model pembelajarannya, yakni pembelajaran problem based learning. Peserta didik dapat menguraikan macam-macam makanan halal menurut SAT dan dengan baik dan benar. Kemudian materinya ya saya kira jelas. Makanan halal yang terdiri dari pengertiannya, kemudian macam-macamnya. Macam-macamnya di sini ada 2, dengan menurut SAT-nya dan menurut cara perolehannya. Kemudian model metode pembelajaran. Jadi guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran saintifik dan model pembelajaran program based learning atau yang sesuai dengan setiap KD, serta metode yang digunakan yakni metode diskusi, ceramah, tanya jawab, dan juga penugasan. Adapun media digunakan dalam RPP ini, yang pertama saya menggunakan aplikasi WhatsApp, aplikasi Google Meet, Google Form, gambar atau foto, macam-macam makanan halal, PowerPoint tentang pengertian makanan halal dan macam-macamnya, kemudian buku siswa Kemenakeri tahun 2019, dan juga bisa mengakses internet. Di kegiatan pendahuluan, yakni kelas dibuka dengan ucapan salam, kemudian karena daring, di sini kita mengecek kondisi jaringan, baru menanyakan kabar, selanjutnya berdoa dan mengecek kehadiran siswa. Ini kegiatan religius ya. Guru menjelaskan tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Pembiasaan membaca atau literasi ini penting. Kemudian selanjutnya siswa diajak menyanyikan lagu daerah setempat atau lagu-lagu nasional supaya untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah airnya.
Kemudian kita masuk di kegiatan inti, terdiri dari 40 menit, di mana karena saya di sini menggunakan pembelajaran atau model pembelajaran program based learning, problem based learning. Ini salah ketik. 5 tahap, terdiri dari 5 tahap. Yang pertama orientasi masalah, yang terdiri dari sintak-sintaknya ini. Ada mengamati, menanya. Nah, ini saintifik Bapak Ibu ya. Mengamati, menanya. Kemudian sintaknya ada literasi. Kemudian tahap kedua mengorganisasikan peserta didik, di mana saintifiknya guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang. Guru kemudian mengarahkan peserta didik terkait cara diskusi kelompok melalui WA yang akan dibuatkan grup masing-masing kelompok. Ini masuk dalam kolaborasi ya. Kemudian tahap ketiga membimbing penyelidikan. Nah, selanjutnya saintifiknya yaitu mengumpulkan informasi. Jadi guru melalui Google Meet mengarahkan peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin terkait permasalahan yang ada dalam LKPD. Jadi guru membimbing peserta didik dalam pengisian LKPD dan peserta didik diarahkan untuk menyelesaikan LKPD tersebut secara berkelompok dan berdiskusi di grup WA masing-masing kelompok. Hasil diskusinya nanti yang di grup WA itu yang dibagikan ke grup gurunya untuk diolah ya, atau dinilai. Kemudian mengolah informasi, ini masuk dalam critical thinking. Peserta didik mengolah informasi dan mengerjakan LKPD sesuai petunjuk yang ada. Nah, selanjutnya peserta didik diminta untuk mengirimkan hasil LKPD ke grup WA. Karena ini berkaitan dengan teknologi, maka dia masuk di TPEG. Ya. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu TPEG itu apa. Selanjutnya tahap keempat di program based learning ini mengembangkan dan menyajikan hasil penyelesaian masalah. Jadi dia mengomunikasikan diskusi, peserta didik diarahkan untuk kembali mengaktifkan kamera di Google Meet. Ya, jadi tadi saat mereka mengerjakan LKPD itu tidak keluar dari Google Meet, tapi hanya mematikan kamera. Karena biasanya kalau mereka keluar agak susah kembali untuk memasukkannya. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya di LKPD ya. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi kelompok lainnya. Selanjutnya tahap terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Jadi di sini guru mengkonfirmasi hasil LKPD yang telah diisi peserta didik dengan memberikan penjelasan terkait macam-macam makanan halal. Ini termasuk di komunikasi. Ya, selanjutnya penutup. Kegiatan penutup terdiri dari 10 atau 5 menit. Peserta didik bersama-sama guru menyimpulkan pembelajaran dan refleksi, kemudian guru memberikan tugas, kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh seorang peserta didik. Adapun penilaian yang digunakan dan terdiri dari penilaian sikap, penilaian di sini menggunakan jurnal, baik itu jurnal penilaian sikap spiritual maupun jurnal penilaian sikap sosial. Kemudian untuk penilaian pengetahuan dia menggunakan tes tertulis ya, dan penilaian keterampilan menggunakan kinerja atau LKPD. Adapun di lampiran RPP 1 ini terdiri dari bahan ajar, kemudian bahan ajar atau materi ajar ya, atau selanjutnya LKPD, ya ini LKPD, gambar kerja Bapak Ibu.
Selanjutnya ada produk evaluasi pembelajaran. Nah, di sini kita harus menuliskan kisi-kisi soal tes HOTS ya, dengan menampilkan materi pokok, materi dan kompetensi dasar, kemudian IPK yang akan dicapai seperti apa. Nah, nanti itu dibuatkan kisi-kisi tes. Kisi-kisi tes yang saya buat untuk kali ini hanya terdiri dari 2 soal. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda dengan materi pokok makanan halal. Jadi di sini disajikan gambar beberapa macam makanan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat mengidentifikasi makanan yang termasuk makanan halal berdasarkan satnya. Karena dia menggunakan kata mengidentifikasi, maka dia masuk dalam aspek HOTS karena dia C5. Ya. Nomor soalnya 1. Nomor 1 ya. Kemudian di soal yang kedua disajikan beberapa pernyataan deskripsi tentang macam-macam makanan halal. Jadi di sini peserta didik dapat menganalisis pernyataan yang tepat dan sesuai dengan macam-macam makanan halal berdasarkan cara perolehnya. Ini C4. Ini sebenarnya tertukar, cuma karena kondisi waktu tidak memungkinkan ya, begitu saja dulu. Kemudian di butir-butir soal HOTS, ini harus disusun semua butir-butirnya Bapak Ibu ya. Kemudian ada identitasnya, nama penyusun, kemudian materinya, mata pelajarannya, kemudian aspek yang diidentifikasi, indikator soal apa, kemudian nomor soalnya 1 misalnya, kemudian ada butir soal, ada kuncinya. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sudah tahu semua ini kalau begini. Kemudian yang terakhir ada skor. Ini sangat penting supaya nanti ketika dalam proses pembelajaran itu Bapak Ibu betul-betul terarahkan ketika melakukan penilaian, karena semua ada. Jadi memang RPP-nya 1 lembar, tapi di lampirannya banyak. Kemudian ada jurnal sikap spiritual atau KI1. Di sini ada, kalau di jurnal spiritual itu ada nomor, kemudian hari tanggal, nama peserta didik, perilaku. Jadi biasanya yang diisikan di sini adalah nama peserta didik yang secara ekstrim menjadi objek pengamatan Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua peserta didik itu dimasukkan dalam jurnal sikap spiritual, tetapi hanya beberapa orang yang ada kegiatan-kegiatan ekstrimnya. Misalnya dia berkelahi atau dia dia tidak pernah ini, perilakunya tidak pernah berdoa, misalnya kalau di spiritual. Nah, di sini ada butir sikapnya. Kalau misalnya poinnya sangat baik berarti 4 ya. Kalau cukup 2, kalau kurang 1. Kemudian kalau misalnya ada perilaku seperti itu, selanjutnya apa tindak lanjut yang diambil oleh guru? Apakah diarahkan seperti apa? Atau dituliskan semua di sini tindak lanjutnya Bapak Ibu ya. Dengan memperhatikan progres tindakan serupa oleh peserta didik yang sama. Kemudian ada jurnal sikap sosial. Nah, jurnal sikap sosial ini sama tadi dengan jurnal sikap spiritual. Ya, jadi hanya nama peserta didik yang secara ekstrim yang menjadi objek pengamatan yang masuk di dalam daftar jurnal sikap sosial. Misalnya peduli, ya, itu sikap sosial, itu peduli. Dan ini ada butir-butirnya semuanya di depan ini. Kemudian instrumen selanjutnya, di lampiran yang selanjutnya adalah instrumen penilaian kinerja makanan halal. Nah, di sini ada tadi di LKPD ya, rumusan masalah, kemudian hipotesis, hasil pencarian informasinya,
kemudian kesimpulan, dan yang terakhir keaktifan dalam diskusi. Ini ada rubrik penilaiannya Bapak Ibu. Untuk skor predikat, saya ambil nilai KKM itu 65. Ya, jadi 65 ada intervalnya itu untuk mengatur itu predikat. Kemudian kita masuk di rubrik penilaian kerja. Ini saya kira cukup sekian Bapak Ibu untuk SPP 1 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqh ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.